Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fixia Priliza dengan NPM 2413034041 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat tutorial peta kepadatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan software QGIS. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal terlebih dahulu aplikasi QGIS dan juga mendownload SHP Batas Administrasi Kecamatan Indonesia. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Kita masuk ke QGIS, aplikasi QGIS-nya. Lalu kalau sudah terbuka dan muncul tampilan seperti ini, kita klik yang New Empty Project. Nah, di sini saya akan memunculkan terlebih dahulu base map petanya. Itu dengan mengklik web, lalu quick make service, Esri, lalu Esri Ocean. Nah, dia nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi jikalau kalian di webnya ini belum ada tampilan banyak seperti ini, pilih-pilih pilihan yang banyak seperti ini, kalian bisa ke menu plugins, lalu manage and install plugins, lalu search quick make service. Nah, ini kalian klik. Nanti di sini ada eh, kolom install plugin. Nah, itu kalian klik. Nah, kalau sudah selesai menginstal, jangan lupa dan juga pastikan ininya tercentang. Nah, lalu close. Lalu kita kembali lagi ke menu web, ke Quick Make Service. Nah, kalau tampilan kalian belum banyak seperti ini, kalian ke menu settings, ke more service yang paling ujung ini, lalu get contribute tag. Nah, kalau saya sudah terinstall sebelumnya, jadi kita klik OK, lalu save. Nanti dia akan muncul tampilan pilihan yang banyak seperti ini ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan SHP petanya ya. Nah, ini kita klik layer, lalu add layer. Sini kita klik add vector layer. Lalu di sini ada titik 3, kita klik. Di sini pilih yang format SHP, yang batas administrasi Kecamatan Indonesia SHP, lalu open. Nah, ini kita add. Oh, nah, ini nanti dia akan muncul peta Indonesia seperti ini. Karena di sini kita hanya akan mengambil peta kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi kita akan pakai peta Nusa Tenggara Baratnya saja. Ini kita klik yang layer batas administrasi Kecamatan Indonesia, klik kanan, lalu klik kanan, lalu filter, pilih yang nama prop, klik 2 kali, lalu sama dengan yang ini, lalu klik yang all. Nah, ini kita cari Nusa Tenggara Barat. Jika sudah, kita klik OK. Dia akan muncul, dia hanya akan muncul peta Nusa Tenggara Tenggara Baratnya saja. Lalu selanjutnya kita klik eh, layer ini, layer batas administrasi Kecamatan Indonesia, klik kanan, lalu export, lalu save feature as. Nah, pastikan formatnya SVG file ya, teman-teman. Lalu kita kasih nama atas. Kalau saya kasih namanya batas ADM Kecamatan NTB. Karena kita masuk
NTB ini masuk zona 50S, jadi kita klik 50S. Nah, ini yang zone 50S ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini NTB dia masuk ke zona 50S. Kita klik ini lalu oke. Jika sudah klik oke. Nah, jika sudah karena kita maunya eh, peta kepadatan penduduk per kabupaten, jadi kita hilangkan batas-batas kecamatannya ini dengan menggunakan vektor, lalu geoprocessing tools, lalu di solve. Pastikan input layernya sudah yang layer terbaru ya, yang batas administrasi kecamatan NTB. Lalu yang di soft fields-nya kita klik titik 3 yang ujung sini. Kita klik yang nama kabupaten karena kita hanya ingin memunculkan yang nama kabupaten. Lalu oke. Jika sudah kita klik yang run. Close. Nah, nanti dia hanya akan muncul batas-batas kabupatennya seperti ini saja. Apa dikasih nama? Jika sudah, kita masuk ke Open Attribute Table. Nah, karena di sini baru 4 kolom, kita akan buat kolom baru untuk data kepadatannya. Sini kita akan klik toggle editing mode, lalu new field yang ini. Nah, ini kita kasih nama kepadatan. Lalu type-nya tetap yang integer ya kawan-kawan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini baru kita bisa memasukkan data untuk kepadatannya. Karena saya sudah mencari data kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 di BPS. Nah, ini. Kita bisa lihat dari sini yang kepadatan penduduk per eh, kilometer persegi. Ini kita bisa masukkan datanya. Yang pertama ada di Kabupaten Dompu. Aduh, lama ya. Kabupaten Dompu, kita lihat di sini Kabupaten Dompu, kepadatan penduduk per kilometernya, kilometer perseginya ada di 112. Kita ketik 112. Lalu selanjutnya di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima ada di 131. 31. Lalu Kota Mataram. Kota Mataram paling banyak teman-teman di 7.428. 7.428. Lalu selanjutnya di Kabupaten Lombok Utara. Maaf, tidak terlihat. Kita lebarkan terlebih dahulu kolomnya. Ada di Lombok Utara. Lombok Utara bisa kita lihat. Ini ada di 327. 327. Lalu selanjutnya di Kabupaten Sumbawa. Di Sumbawa, Sumbawa ada 82. Kita ketik 82. 82. Lalu Kota Bima. Kota Bima di sini tertera 131 juga. Oh, Kota Bima. Kota Bima. Oh, Kota Bima di sini, maaf, teman-teman. Beda, beda. Di sini Kota Bima 797. 7. Lalu Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat di sini 841. Lalu di Lombok Timur ada di 894. 94. Dan di Sumbawa Barat. Sumbawa Barat ada di 91. Lalu di Lombok Tengah. Terakhir nih, di Lombok Tengah ada 966. Ketik 966. Kalau sudah semua diisi data-data kepadatan penduduknya, kita akan ke save. Kita save terlebih dahulu, lalu matikan toggle editingnya. Oke, kita klik X. Nah, kalau sudah dimasukkan data-datanya tadi, kita ke menu, ke layer dissolve ini, lalu ke menu properties, kita klik ke simbol, simbology. Nah, ini kita ke graduated. Value-nya kita pilih yang kepadatan. Pastikan ininya sudah 5 ya teman-teman. Classes-nya ini sudah 5, lalu kita klik yang classify.
dia akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa menambahkan keterangan di legendnya ini. Sangat rendah, rendah, padat, eh, sedang, maaf, sedang, lalu ini padat, ini sangat padat. Kalian juga bisa kasih, kalau nggak mau padat dan sangat padat, kalian bisa pakai tinggi atau sangat tinggi. Ini kita pakai yang tinggi atau sangat tinggi aja ya kawan-kawan. Tinggi, nah sangat tinggi. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa blok semua, lalu ke simbol, ke simple fill, lalu yang bagian stroke stylenya kita ganti yang dash dot dot line. Ini stroke widthnya kita ubah menjadi 0,2 aja. 0,2. Kalau sudah, kita oke. Lalu apply, lalu kita oke. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini nih, seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa ke layer dissolve tadi, klik kanan, lalu klik menu properties, lalu ke labels. Nah, ini kita yang atas ini kita pilih yang single labels. Ini fontnya aku mau pakai Times New Roman aja. Oke, Times New Roman. Terus. Ini kita ubah ke nama kabupaten. Nah, ini biasanya size-nya akan muncul 10.000, tapi di sini kita ganti menjadi 5.000 saja. Oke, kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Pas ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan masuk ke project, lalu new print layout. Ini kita kasih nama bebas ya, teman-teman. Kalau saya akan ngasih nama peta kepadatan penduduk. Dan penduduk NTB. Klik OK. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Eh, kita klik menu, kita klik space kosong di bagian, pokoknya di space kosong, kita klik kanan, lalu kita checklist semua. Ini saya sudah menceklis semuanya. Ini kita sudah checklist semuanya. Oke.
Nah, kalau tadi sudah kita checklist semua, kita ke menu view. Ini kita checklist semua juga ya teman-teman. Snap to grid. Lalu ini kita checklist semua. Kalau sudah, kita eh pokoknya pastikan ini sudah terchecklist semua ya teman-teman. Sudah kita ke klik yang show grid. Ini agar memudahkan kita agar lebih presisi aja ya. Nah, ini muncul titik-titik seperti ini. Kalau sudah, kita akan ke add shape. Nah, lalu add rectangle buat rectangle seperti ini. Ini bisa kalian atur sendiri ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kunci ininya, apa shape-nya ini. Kita kunci garis luarnya supaya nanti tidak mengganggu kita saat membuat petanya. Kita kunci. Nah, kalau udah dikunci, udah di checklist seperti ini, dia nggak akan bisa gerak-gerak lagi ya kalian. Nah, kan. Tapi kalau kalian masih mau ngedit-ngedit, ini bisa kalian unchecklist, lalu ini bisa kalian edit lagi. Kalau udah kita buat eh, kita add shape lagi untuk petanya, untuk bagian petanya. Nah, jika menurut kalian ini sudah pas, ini bisa kita duplikat ya, teman-teman. Kita klik copy, lalu kita paste. Kita akan buat kotak untuk legendanya. Kalian sesuaikan saja dengan keinginan kalian mau seperti apa. Nah, jika sudah, hmm, kalian bisa kunci lagi ininya, garisnya. Jika sudah seperti ini, kita ke menu, kita di sini ada icon yang tulisannya add map yang ini. Sini ya. Oke, kita tambahkan fungsinya. Nah, dia akan muncul peta seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke menu item properties. Kita coba dengan 2 juta. Skala 2 juta, 45. Ya, tunggu. Si kebesaran, oke kita kecilin. 1 juta, maybe. Maaf, kita naikin lagi jadi 4. 4 juta kayaknya masih kekecilan. Kita naikin ke 3 juta. Jadi 3 juta sudah pas ya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin menggeser-geser petanya, kalian bisa ke move item. Ini bisa kalian sesuaikan saja mau seperti apa.
Seperti ini udah pas ya. Nah, ini jangan lupa kita di menu layers ini kita eh, centang yang lock layer dan juga lock style for layers. Jadi nanti dia kalau pas buat insert nggak ikut, nggak merubah gitu. Lalu kita ke menu grid. Nah, ini klik tambah, lalu modify grid. Ini kita tetap menggunakan solid dan X-nya ini kita ubah menjadi di menu appearance ini ya kawan-kawan, solidnya tetap solid. Lalu CRS-nya kita pakai kita ke use map CRS lalu predefine CRS. Nah, ini kita pilih yang 50 yang WGS 84 4326 yang ini. 4326 EPSG 4326 kembali. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu frame. Nah, di menu frame ini frame stylenya kita ubah menjadi interior dan exterior text. Lalu kita ke draw koordinat. Ini kita checklist dulu. Ininya formatnya kita ubah ke degree, minute, second with suffix. Oke. Kalau sudah semua, kita kembali lagi ke atas. Nah, di X-nya ini kita ubah menjadi 1, lalu Y-nya juga 1. Nah, kalau sudah seperti ini, line stylenya simple line, kita ubah jadi warna biru. Birunya tuh jadi warna biru. Stroke width-nya itu kita selalu pakai 0,2 ya teman-teman. Jangan 0,2 tapi 0,1 aja. 0,1. Jadi kita ke bagian frame udah. Ini sudah. Ini bagian frame line thickness-nya ini kita ubah jadi 0,10 aja. Dan warnanya juga diubah menjadi biru. Nah, kalau sudah, kita ke menu mana ya? Draw. Emang draw on dia. Sudah kita ke menu draw. Nah, yang bagian left-nya ini yang horizontal yang horizontal kita ubah menjadi vertical ascending. Lalu yang right-nya kita ubah menjadi vertical descending. Nah, ya kan menjadi seperti ini. Agar lebih rapih lagi kita ubah fontnya ya. Kita akan ubah fontnya. Sini saya mau pakainya Times New Roman. Aduh, Times New Roman. Nah, size-nya ini kita pakai bagusnya kayaknya di 5 atau kita coba di 5 50.000. Nggak kecilan. Di 6.000 aja. 6.000 di 6.
Lalu colornya kita ubah jadi warna biru juga. Ini sudah kita kembali. Lalu yang di bagian item tadi, yang mapnya kita. Bentar-bentar. Ini kayaknya space-nya kurang ya. Di item properties tadi, di stand to mapnya kita ubah sendiri aja ya teman-teman. Ini saya ingin merapihkannya terlebih dahulu. Skillnya kita benerin lagi ya teman-teman jadi 3 juta. Sudah rapi. Kalau sudah rapi seperti ini, kita yang bagian kita ke bagian item selalu kita kunci map satunya ini. Jadi dia udah beres. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke legenda. Nah, ini kita klik yang add label, klik yang add label yang ada icon tank ini. Kita kasih kotak di sini. Ini kita kasih nama peta kepadatan penduduk, penduduk, peta kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Tahun 2025. Kalau sudah kita yang bagian vertical alignment ini kita jadikan vertical center, lalu yang horizontal alignment juga jadi center. Terus di appearance ini kalau mau eh, ganti fontnya kita bisa ke menu appearance lalu font, kita klik font. Fontnya saya mau pakai Times New Roman. Waduh, Times New Roman. Lalu stylenya kita ubah jadi bold hmm, karena dia judul, jadi kita ubah jadi bold. Size-nya kita jadiin 12 aja. Jangan 12 deh. Hmm, 14 yang ini besar banget. Kita jadikan 14 saja. Yes. Kita atur lagi supaya lebih rapi. Maaf teman-teman, harusnya kita pakai huruf besar semua ya. Ya, coba kita pakai 12 saja. Oke, 12 saja. Terapihin lagi. Kalau sudah seperti ini, kalau menurut kalian sudah rapi. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat garis ya. Kalau sudah seperti ini, dia udah rapih seperti ini, kita akan buat garis di bawahnya. Kita klik yang add polyline. Nah, ini kita bikin garis. Oke, ini kesalahan. Terus kita ulang lagi karena tadi panjangan. Kita klik yang ini, apa ini? Add node item, lalu add polyline. Jika sudah seperti ini,
Kita buat ininya 0,1. Oke, untuk garis tadi kita pakai 0,1 ya teman-teman. Ini kita bisa ubah yang lainnya juga. Jadi 0,1. Memos. Nah, ini item properties. File. Simple fill. Aduh, bentar. Simple fill stroke width-nya 0,1. Nah, dah. Ini juga. Ini yang bagian. Kita ke item, kita ke sini, lalu kita ke, bukan. Nah ini, kita ke item properties lagi, ke item properties lagi, lalu ke style, ke simple fill, dan stroke width-nya kita pakai 0,1. Jadi tiap ada garis kita pakainya 0,1 ya, supaya lebih rapih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menambahkan arah mata angin. Bentar, ini mau dirapihin dulu. Kalau sudah seperti ini, kita akan masukin arah mata angin. Nah, ini ya, di icon yang add node around ini, yang ada N-nya di ujung sini, kita klik. Nah, ini kita buat terserah mau di mana aja. Kalau saya di sini buat kotak. Lalu ke item properties, saya mau pakai raster image. Kita klik yang menu titik tiga ini, lalu pilih. Nah, ini dia. Ini sudah diupload di Vclass ya semuanya. Ini open. Dia akan muncul seperti ini. Ini kalian bisa atur sendiri-sendiri. Ini bisa kalian atur sendiri. Oh, oke, kalau sudah, kita akan tambahkan skala garisnya. Nah, ini add scale bar. Buat kotak di sini. Ini style kita tetap pakai single box. Lalu unitnya tetap kilometer, label unit multi. Nah, fixed width-nya ini di bagian segments kita ubah jadi 30 per unit. Karena tadi skalanya itu 3 juta ya. Jadi kita beli 30 per unit. Kalau udah lihat lagi. Nah, karena kita mau lebih panjang lagi scale barnya, kita ke right ini yang bagian segmen sini kita tambahin jadi right 4. Dia akan jadi seperti ini. Untuk yang left-nya kita nolin aja. Kalau udah, kita ke appearance. Kita ke bagian font. Ini fontnya saya memakai Times New Roman. Times New Roman. Lalu size-nya kita pakai 7.000. 7.000, 7. Ya 7 masih kekecilan, 8 deh. 8 pas. Oke, kalau udah balik kita atur lagi nih ya, scale bar-nya. Oke, jika sudah seperti ini, sudah rapi seperti ini, kita bisa tambahkan
Table lagi ya. Table teks lagi. Satu berbanding 3 juta. Jadiin center aja biar pas. Terus vertical center. Kita rapihin. Jadinya segini. Kayaknya ini kita tambahin aja. Ininya ya. Ini bagian font kita tambahin aja jadi 10. Jangan 10. 8, 8. Oke. Kalau sudah seperti ini kita rapihkan lagi. Kalau menurut kalian sudah rapi seperti ini, kalian bisa tambahkan lagi polyline-nya, garisnya. Kalau saya menambahkan polyline, add polyline lalu garis. Ini jangan lupa kita ubah jadi 0,1 lagi ya. Kita coba turun dikit gini. Terus saya juga mau nambahin garis. Ini lainnya jangan lupa diubah simbol di bagian main properties ini line terus jadi 0,1. Kayaknya agak sudah. Wait, ini agak ke sini. Kalau sudah seperti ini, kita akan menambahkan keterangan. Kita add text lagi, buat kotak. Nah, ini ganti jadi proyeksinya, proyeksi universal transverse transverse Mercator. Mercator. Lalu yang kedua sistem. Wait. Ini kita tap dulu. Sistem grid geografis. Grid geografis. Lalu datumnya BGS 84. Lalu zonanya kita pakai 50 S. Sudah. Kalau sudah ini kita rapikan lagi di appearance selalu font. Wait. Di sininya kita jadiin tiga center aja. Font.
Ini saya mau pakai Times New Roman. Times New Roman. Lalu tulisannya maybe 12. Dengan 10 kita ubah jadi 9. Jadinya oh 90. 8, 8. Kayaknya 8 kekecilan. 9 aja. Ini penyesuaikan ini kalian ya guys, legenda kalian. Kalau saya pastinya di 9. Saya nanti. Oke. Ini kita salin aja garisnya. Copy, klik kanan, lalu copy. Lalu di sini bisa, wait. Di sini kita bisa paste. Dia akan muncul kopiannya ini. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian legenda. Legenda itu yang ini, yang add legend. Yang icon ini ya teman-teman. Kita klik, kalau kita buat. Ini kita remove yang nggak penting ini. Eh, di sisa ini, nah di soft ini kita ubah jadi eh, padatan penduduk dan penduduk dalam kurung jiwa per salah per km persegi. Eh, mana ya? Km persegi. Oke. Kurang. Kalau sudah kita ubah bagian fontnya. Subgroup font ini jadi ini Times New Roman aja. Times New Roman. Lalu ini kita jadi bold. 10 aja 10. Lalu di bagian item labelsnya kita ubah juga jadi Times New Roman. 9 sepertinya sudah pas. Kita kasih garis, copy, paste. Nah, ini mau saya rapihin lagi ya teman-teman sebelum kita masukin insetnya. Bentar. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke inset peta. Nah, untuk masuk ke inset peta, eh, pastikan ya yang tadi itu udah kekunci yang di bagian peta tadi yang lock. Terus, terus kita ke add map. Mana add map? Nah, ini dia. Wait, wait. Nah, add map. Ini dia. Lalu ke item property scale-nya mungkin coba 100. Si kegedean 80.000 coba. 80 80 juta maksudnya.
80 juta. Kalau 70. Udah pas kali ya? 70. 70 juta nih, oke. Terus selanjutnya kita balik ke peta yang tadi. Nah, ini kita aktifin yang ini ya. Oh, wait, salah guys, maaf. Ternyata duplikat layar, bukan copy. Ini kita hapus aja. Nah, eh, nah, di peta ini kita hidupin checklistnya atau centangnya yang di soft copy tadi. Yang pertama kita add checklist ya. Lalu klik kanan di dissolve, lalu properties. Habis properties kita ke labelsnya no labels. Terus simbologi kita ke simbologinya no single single simbol. Fillnya warnanya colornya kita ubah jadi warna merah. Simple fillnya kita stroke pitnya kita jadiin 0, terus no line. Daya renderingnya tetap kita jadiin 100. Oke. Apply. Oke. Nanti dia jadi begini. Kalau udah, kita balik lagi ke layout. Ini kita gini. Nah, jadi dia guys. 80 kali ya. Udah deh, segini aja. Lalu lanjut, kita kasih teks. Sini judulnya Peta Indonesia. Lalu kita ke font, ubah fontnya jadi Times New Roman. Ya, ya hilang. Ini dia. Times New Roman. Ini kita boldin. Ukurannya kayak pas 10. Lalu kita tambahkan ini add rectangle. Sini ya, kecil aja. Stylenya kita ubah jadi warna merah. Ih, paste. Eh, ini mau tulis. Duh, provinsi Nusa Tenggara Barat. Barat. Nah, sudah guys. Tinggal dirapiin aja. Ini kayaknya agak dikecilin aja tulisannya. Jangan 10. 10 aja.
Kita ubah jadi 8 aja. Ada. Eh, kalau udah kita bikin garis lagi. Paste. Di sini untuk nama kita bisa masukin nama kita. Aku masukin logo dulu. Ini kita add picture, kotak, lalu raster image. Ini kotak klik. Nah, logo Universitas Lampung. Open. Jadi guys. Jangan lupa kalau garis kita ubah jadi 0,1. Sudah. Oke, ayo kita mulai kasih nama. Kita add text. Wait. Sumber petanya dulu. Sumber peta satu dari Ina Geoportal. Portal. Lalu yang kedua dari BPS Provinsi BPS Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Lalu baru pembuatnya. Pembuatnya saya sendiri, yaitu Fiksi Aprilieza S. Dengan NPM 2413034041. Oke, kita ganti fontnya eh, Times New Roman. Jadiin bold deh. Kayaknya kita kecilin aja jadi 8 karena kotaknya nggak muat. Muat guys. Sudah jadi. Ini ubah dikit. Sudah jadi. Print kalau nggak. Udah guys, petanya sudah jadi. Yeay. Ini. Nah, udah jadi. Kalian bisa lihat. Nah, kalau udah jadi gini, kita ke menu layout. Terus kita save projectnya. Nah, ini udah ke save. Lalu kita export as image. Biar jadi gambar. Close. Lalu kita save. Jadi JPEG atau JPG. Kita coba JPEG dulu ya. DSIG. Ini save. JPG. Save. 400 deh. Coba.
Ya, sudah tersimpan. Semuanya sekian tutorial pembuatan peta kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kalian dan juga bisa mm, bisa dilihat, bisa diikuti dengan jelas ya semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.